Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Agustian. Di sini saya memaparkan kembali mengenai model regresi dummy. Yang mana di sini penerapan kasusnya dengan software grade ekonomi mikro, makro, dan perbankan. Tipe-tipe regresi dummy dan permasalahan penugaan. Baiklah, langsung ke pengertian analisis regresi. Di sini analisis regresi adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat hubungan antar peubah yang diduga memiliki hubungan sebab akibat. Data yang dipakai minimal memiliki satu peubah tak bebas dan lebih dari satu peubah bebas, di mana peubah tak bebas merupakan peubah yang dipengaruhi oleh peubah bebas. Regresi dummy. Pada analisis regresi dummy, peubah bebas bersifat kategorik atau numerik dengan skala pengukuran nominal, ordinal atau interval. Peubah bebas adalah analisis regresi dummy boleh lebih dari satu, di mana peubah-peubah tersebut saling berinteraksi atau tidak saling berinteraksi. Baiklah, langsung ke pengertian regresi dummy. Di sini nama lain dari regresi dummy adalah regresi kategori, yang mana menggunakan prediktor kualitatif yang bukan dummy dinamai prediktor kuantitatif. Pembahasan pada regresi ini hanya untuk satu macam peubah dummy dan dikhususkan pada estimasi parameter dan kemaknaan pengaruh prediktor. Peubah variabel dummy disebut juga peubah kategorik, kualitatif, boneka, atau peubah dikotomi. Kemudian boleh kita lihat di sini ada tabel berbentuk prinsip regresi dummy, kemudian bentuk tanda panah berupa regresi dummy, kemudian ada lagi metode regresi dummy. Di sini dapat kita lihat bahwa prinsipnya itu membandingkan karakteristik, misalnya jenis kelamin antara pria dan wanita, tempat tinggal, desa dan kota, dan lain-lain. Analisis regresi dummy merupakan analisis regresi berganda. Hanya saja salah satu peubah bebasnya merupakan peubah kualitatif yang berskala nominal atau ordinal. Kemudian ada metode regresi dummy. Metode ini digunakan untuk mengganti informasi yang bersifat kategori. Misalnya jenis kelamin, pria diwakili angka 1 dan wanita diwakili angka 0. Desa diwakili angka 1 dan kota diwakili angka 0. Jika peubah kualitatif tersebut lebih dari 2 kategori, maka jumlah peubah dummy yang dibentuk harus sebanyak nilai min 1, di mana nilai adalah banyaknya kategori peubah tersebut. Baiklah, di sini ada tabel berupa tipe-tipe regresi dummy. Di sini pertama ada tipe regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 2 kategori, berupa tanpa interaksi dengan peubah bebas lainnya. Kedua ada tipe regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 2 kategori yang berinteraksi dengan peubah bebas lainnya. 3. Tipe regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 3 kategori atau lebih. Di sini 1 dapat dijelaskan bahwa tipe regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 2 kategori tanpa interaksi dan bebas lainnya. Jika kita menggunakan data sampel yang berasal dari teknik sampling dan peubah tak bebas adalah Y, kemudian peubah bebas 1 dilambangkan dengan X dan peubah bebas 2 X2, maka tipe persamaan dapat ditulis sebagai berikut. Di sini terdapat rumusnya, yaitu Y B 0 tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah
kuadrat I sama dengan 1,2 sama dengan nilai. Dengan ini adalah sisaan perbedaan antara nilai Y ke I yang sebenarnya dengan nilai dugaannya. Persamaan regresi berganda peubah tak bebas pada Y, pada peubah bebas 1, dan pada peubah bebas 2, X1 dan X2 menggambarkan hubungan antara besarnya nilai peubah bebas dengan peubah bebasnya. Besarnya nilai Y ditentukan oleh besarnya X1 dan X2 dengan intercept B0 dan gradien B1 dan B2 yang sering juga disebut koefisien regresi. Persamaan regresi tersebut menyatakan, ada gangguan, bahwa nilai Y akan bertambah sebesar B1 dan B2 setiap kali nilai X1 dan X2 bertambah satu satuan, dan apabila 0 maka nilai Y akan sebesar B0, B1, dan B2 menyatakan besarnya perubahan nilai pada setiap satuan perubahan nilai X1. Dalam banyak kasus, koefisien B0 tidak diinterpretasikan sebagai besarnya nilai Y apabila X1 dan X2 bernilai 0. Dalam banyak kasus, B0 koefisien hanya berlaku sebagai koefisien penyesuaian. Di sini terdapat tipe regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan dua kategori. Dapat dilihat di sini ada beserta rumusnya. Data yang digunakan adalah data sampel beserta contoh antara peubah bebas X1 dan peubah bebas X2. Baik, yang ketiga ada tipe regresi dummy dengan peubah bebas kualitatif dengan 3 kategori atau lebih. Sebagai ilustrasi, misalnya kita ingin mengembangkan suatu tipe untuk menduga gaji karyawan, kita lambangkan sebagai Y berdasarkan pengalaman kerja sebagai X dan pendidikan sebagai X2. Karyawan tersebut dengan tipe sebagai berikut. Dapat kita lihat dengan rumus di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk pemodelan ini misalnya telah dikumpulkan data ketiga peubah dari nilai sampel responden karyawan yang diambil secara acak, sehingga model regresi sampelnya sebagai berikut. Untuk model dengan cara pemberian nilai untuk peubah X2 tersebut dapat diuraikan untuk masing-masing kategori dengan memasukkan nilai peubah kategori tersebut. Ini contohnya berupa variabel ZG untuk lulusan SD, kemudian ada untuk lulusan SL, kemudian lagi ada untuk PT. Dapat dilihat di sini ada rumusnya. Kemudian untuk tipe-tipenya di sini sudah dijelaskan juga bahwa ini terdapat rumus dengan tipe kategori untuk lulusan dengan rumus SL ZJ sama dengan 1. Dan untuk tipe kategori untuk lulusan dan tipe kategori untuk lulusan SD dilambangkan dengan JZ sama dengan 0. Dari ketiga model 3, 4, dan 5 di atas terlihat bahwa jika pengalaman karyawan sama, maka perbedaan gaji tiap jenjang pendidikan sama, yaitu sebesar nilai dugaan koefisien B. Dalam realita, perbedaan gaji tiap jenjang pendidikan belum tentu sama. Oleh karena itu, sebaiknya menggunakan cara kedua, yaitu mengembangkan dengan peubah dummy yang nilainya hanya ada 2 kemungkinan, yaitu 0 dan 1. Aturan umumnya adalah jika peubah bebas kualitatif skala nominal atau ordinal nilainya ada, maka kategori tersebut harus menggunakan K-1 sebagai peubah dummy. Berdasarkan penjelasan beberapa tipe persamaan regresi dummy di atas, bahwa analisis regresi dummy digunakan hanya untuk data yang salah satu
atau beberapa peubah bebasnya berskala nominal atau ordinal. Namun, dalam praktiknya, lebih sering digunakan peubah berskala nominal untuk mendapatkan hasil dugaan yang dicari keadaan sebenarnya. Berikut penerapan kasus dengan software grade ekonomi mikro, makro, dan perbankan. Boleh kita lihat di sini kasus pertamanya. Kawan-kawan boleh baca. Kemudian terdapat kasus kedua, di mana terdapat seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan. Mohon maaf ada gangguan sedikit. Mungkin sampai di situ saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 menit. Sampai berapa ya? Hah?